Assalamualaikum, hai Sobat MTK. Kembali lagi bersama kami di Siniar Himatika. Perkenalkan, saya Selina Fitrioka sebagai moderator pada kali ini. Nah, Sobat MTK, kali ini Siniar Himatika mendatangkan narasumber yang sangat menginspirasi, memotivasi, dan tentunya memiliki banyak sekali informasi mengenai Himatika. Untuk itu, kita sapa dulu ya narasumber kita. Hai kakak, hai abang, gimana nih Halo kabarnya? Sri, Gimana nih kabarnya? puji Tuhan sehat-sehat. Ya alhamdulillah kakak. Alhamdulillah sehat dan semangat banget buat siniar hari ini. Nah Sobat MTK, agar kita lebih akrab nih bincang-bincang, bolehlah kakak dan abang ini untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo Sobat MTK, perkenalkan nama saya Christopher Parusid. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2021. Halo Sobat MTK, perkenalkan nama saya Indah Tertiwi. Halo Kak Pet. Halo, Kak Sandi. Indah. Nah Sobat MTK, ini kan kita udah kenalan nih dengan narasumber kita. Kakak dan abang ini merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Iya. Kok bisa sih kakak dan abang ini memutuskan untuk menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika? Bukannya matematika tuh di kalangan masyarakat tuh sebagai momok? Karena dia tuh kan, kita tuh harus berhubungan dengan angka, rumus, plus minus, belum lagi ditambah gurunya yang terkenal dengan kekillerannya. Bagaimana sih pendapat kakak dan abang mengenai matematika itu tersendiri? Nah, pendapat saya mengenai matematika itu memang benar. Bahwasanya saya sering kali mendengar bahwasanya matematika itu adalah sulit. Angka, menghitung angka terus gitu. Iya, benar. Nah, tetapi ketika saya terjun di dalam pendidikan matematika, itu semua adalah tidak benar. Bahwasanya matematika itu adalah ilmu yang sangat asik gitu. Wih, asik. Kenapa asik? Karena kita ketika belajar matematika, kita tidak hanya belajar angka-angka dan rumus-rumus itu aja. Tetapi ketika kita masuk di sini, kita bisa mengembangkan minat bakat kita baik di akademik ataupun non akademik seperti itu. Kalau menurut Kak Indah tuh gimana? Iya, sama sih sebenarnya kayak Bang Topek bilang. Sering banget saya dengar ya, khususnya saya sendiri sering banget dengar kalimat bahwa matematika tuh menyeramkan, matematika tuh seperti momok, menakutkan gitu bagi kita. Ya, Kenapa? sangat. Karena matematika tuh sulit gitu. Udah termindset di pikiran kita, doktrin dari kating-kating ya, khususnya kayak bilang kalau matematika ini sulit, gurunya tuh killer, gurunya tuh masuk terus gitu kan. Jadi Bener sebelum banget, belajar itu kita tuh udah punya ketakutan sendiri gitu. Iya. Tapi setelah kita terjun langsung gitu, belajar langsung gitu matematikanya ya, sebenarnya matematika tuh nggak sulit itu gitu. Kenapa? Karena pas kalau misalnya kita dikasih kasus gitu ya, atau dikasih masalah gitu, kalau misalnya kita bisa ngerjain itu, bisa dapat jawabannya, itu jadi kepuasan tersendiri untuk kita. Terus untuk pendidikan matematikanya sendiri ya sebenarnya, kalau misalnya kita masuk ke pendidikan matematika, itu kita nggak cuma belajar matematika kan? Iya, benar sekali. Banyak banget yang kita pelajari di situ, mulai dari gimana kita jadi pendidik yang baik nantinya setelah lulus gitu. Dan itu keren banget sih. Makanya saya memutuskan untuk masuk ke prodi pendidikan matematika. Nah, Sobat MTK, dengar kan bahwasanya pendidikan matematika itu bukan sesulit itu, Iya, tetapi benar. sangat sulit. Salah ya kak? Tidak. Sulit Ternyata, ya, setelah kita masuk matematika itu sendiri, kita itu bakal melakukan step by step dari yang rendah sampai tersulit, tetapi itu semua bisa kita lalui tentunya, Iya, bukan? benar sekali. Benar. Tadi kakak dan abang ini merupakan ketua dan wakil ketua Himatika 10. Iya, benar. Sobat MTK pasti ingin tahu apa sih itu kak Himatika? Mungkin bisa dijelaskan dari abang? Oke, Himatika itu adalah himpunan mahasiswa pendidikan matematika. Jadi Himatika ini adalah himpunan untuk mahasiswa yang berkuliah di program studi pendidikan matematika. Nah, seperti yang kita ketahui waktu kita SMA itu ada OSIS. Nah, jadi OSIS di SMA itu sama dengan himpunan mahasiswa di kuliah gitu. Jadi Himatika itu adalah himpunan atau perkumpulan orang-orang yang berkuliah di jurusan pendidikan matematika. Nah, membahas terkait Himatika itu pertama kali terbentuk itu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 yang digagaskan atau dibentuk oleh abangda kita yaitu Bang Guntur dengan rekan-rekannya seperti itu. Itu untuk Himatika Umrah ya Bang. Berarti Iya. Himatika Umrah itu berdirinya tanggal 7 Desember Desember 2013. 2013. Kalau dari saya ya, Himatika sendiri atau himpunan mahasiswa prodi pendidikan matematika, kayak namanya aja itu adalah himpunan kumpulan dari
mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Di mana Himatika ini adalah wadah atau tempat untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika mengembangkan life skill-nya gitu, baik di bidang non-akademik maupun akademik gitu. Nah, jadi teman-teman, Himatika itu adalah himpunan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Di situ seperti organisasi yang diibaratkan OSIS pada masa SMA SMA. tentunya. Iya, Nah, kakak dan abang sendiri, apa sih yang memotivasi abang dan kakak untuk bisa menjadi seorang pemimpin, yaitu ketua dan wakil ketua dari Himatika? Boleh dong dijelasin ke sobat MTK lainnya? Nah, oke, terkait motivasi saya menjadi seorang ketua, yaitu yang pertama kali bahwasanya itu sudah kita ketahui bahwasanya kita sejak lahir kita sudah memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Jadi pemimpin ini mulai dari diri sendiri, keluarga, baru nanti ketika kita sudah melatih itu kita bisa memiliki motivasi atau niat untuk menjadi pemimpin di beberapa orang gitu. Jadi itulah motivasi awal saya. Lalu motivasi yang kedua, saya ingin melatih atau mengembangkan soft skills saya, baik itu manajemen waktu, ngomong di depan umum gitu. Jadi itulah salah satu motivasi dari saya seperti itu. Kalau Kak Indah tuh apa? Sama kayak Bang Toper, yang Bang Toper bilang benar banget. Setiap kita itu pasti punya jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Dan rasanya sayang banget kalau seandainya jiwa kepemimpinan itu nggak kita kembangkan. Jadi itulah alasan mengapa saya memberanikan diri untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Himatika 10 ini. Terus selanjutnya juga dengan ikut organisasi ini saya harapkan saya pribadi ya bisa mengembangkan life skill saya. Misalnya untuk melatih percaya diri, terus melatih public speaking gitu. Penting banget sih menurut saya ikut Himatika ini. Dan itu tuh motivasi banget, memotivasi banget untuk saya ikut Himatika dan menjadi pemimpin di dalam. Oke, berarti motivasinya lebih kayak ingin mengembangkan diri Pribadi dan juga untuk prodi memajukan, sendiri iya, kan. memajukan Nah, teman-teman sobat MTK pasti kita tahu kan suatu organisasi itu pasti memiliki masalah-masalah internal maupun eksternal. Nah, di Himatika itu pasti juga ada masalah kan Kak? Iya. Baik itu internal Pasti. ataupun eksternal. Iya. Nah, apa aja sih masalah yang udah dialami selama Himatika ini berjalan, selama kepemimpinan kakak dan abang? Boleh dong dijelasin sedikit. Sebenarnya kalau untuk masalah eksternal selama 6 bulan ini Iya. belum ada ya, Belum ada. belum ada. Masalah eksternal kayak dari Himatika ke instansi lain itu sebenarnya belum ada. Untuk selama 6 bulan ini, sejauh 6 bulan ini tuh lebih ke masalah internal ya Bang, dari antara pengurus gitu, lebih ke situ sih. Antara anggota berarti Iya, ya? antara anggota, benar banget. Entah itu mungkin ketidaknyamanan antara anggota satu dengan anggota lain gitu kan. Pasti kan ada aja ya. Apalagi kita dalam organisasi kan ini banyak orang dan Iya. setiap orang itu kan pasti memiliki pemikiran juga. masing-masing gitu kan. Benar Dan banget sih. ya yang menjadi masalah itu itulah untuk menyatukan pemikiran kita nih satu, memiliki tujuan yang sama gitu. Dan untuk cara kita ngatasin itu sebenarnya lebih ke pendekatan ya Bang, pendekatan secara langsung gitu. Misalnya dari BPH ini udah wanti-wanti banget ke pengurus gitu, kalau misalnya ada masalah atau ada ketidaknyamanan langsung aja gitu ngomong ke BPH-nya. Nanti dari BPH ini bakalan apa ya Bang namanya tuh kayak kita jumpain Iya, langsung jumpain gitu kan, langsung. kita langsung selesaiin di situ gitu. Jadi nggak berkepanjangan gitu masalah. Keluar juga kan? Iya, biar masalahnya nggak keluar juga. Mungkin kalau dari abang gimana tuh? Nah, benar kali yang disampaikan oleh Indah, bahwasan di Himatika sendiri itu tidak memiliki masalah eksternal. Luar. Nah, selama beberapa bulan ini. Nah, semoga sampai akhir kepengurusan tidak ada masalah dengan eksternal. Amin. Nah, dari Himatika sendiri itu memiliki masalah internal. Yang masalah internal ini pun bukan masalah yang besar, masih masalah yang kecil-kecil. Jadi, bagaimana caranya kami untuk menyelesaikan itu? Jadi, yang pertama kami lakukan adalah melakukan pendekatan kepada orang yang terlibat gitu. Nah, jadi ketika kami sudah melakukan pendekatan, kami sudah mengetahui masalahnya. Selanjutnya yaitu kami berdiskusi atau mencari jalan keluar yang tepat untuk masalah tersebut seperti itu. Oh, jadi tuh cara mengatasi itu lebih kayak pendekatan sama anggota tuh Bang. Iya, Biar itu pun masalahnya nggak keluar kemana-mana. Jadi Iya. antara internal si organisasi tersebut. Biar langsung selesai juga gitu, karena kalau Iya. misalnya masalahnya berkepanjangan itu bakalan jadi Yang lebih Iya. baik kan Kak untuk organisasi itu. Nah, pendapat kakak nih mengenai istilah mahasiswa kupu-kupu nih, pernah dengar kan? Pernah. Pasti tuh. Apa Pasti tuh? banget. Kuliah pulang. Nah, teman-teman, mahasiswa kupu ini pasti memiliki banyak kerugian tuh.
karena dia tuh nggak mau kayak melibatkan dirinya ikut organisasi. Penting nggak sih Kak seorang mahasiswa untuk mengikuti organisasi kampus? Gimana tuh menurut Abang dan Kakak? Nah, menurut saya pribadi terkait organisasi itu penting atau tidak ketika berkuliah, menurut saya pribadi itu penting. Kenapa penting? Karena ketika kita berkuliah, kita tidak hanya mencari ilmu saja. Benar. Karena ketika kita cuma dapat ilmu di dunia pekerjaan, kita tidak mendapatkan Nilai aja ya, Kak? Iya. tidak mendapatkan itu aja gitu. Tapi kita membutuhkan kayak hal-hal yang lain, kayak berani ngomong di depan, manajemen waktu. Jadi ketika kita ikut organisasi, kita bisa mendapatkan kelebihan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memasang prinsip mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, lebih baik itu diubah gitu. Atau Hilangkan ya, mulai hari ini ketika mendengar kami senior, bolehlah masuk organisasi, apalagi buat sobat MTK, boleh dong daftar di Himatika. Oke. Kalau dari Kak Indah gimana tuh? Sesuai namanya ya, kita itu kan mahasiswa, berarti kita tuh maha dari siswa. Siswa. Berarti Benar. kegiatan-kegiatan yang kita lakuin gitu ya, itu harus lebih daripada saat kita menjadi Seorang siswa siswa. gitu. Sayang banget saya rasa bagi kita seorang mahasiswa nggak ikut organisasi gitu. Kenapa? Karena nanti saat kita organisasi itu yang kita lakuin nggak cuman selesai proper ini, nggak cuman itu loh, lebih daripada itu. Apa tuh? Nah, kayak yang Bang Koper jelasin tadi, misalnya kayak bisa nambah percaya diri kita, terus bisa nambah life skill kita juga gitu, public speaking kita gitu. Karena hal-hal seperti itu dibutuhin banget saat kita nanti masuk ke jenjang kerja gitu. Ya, sayang banget deh kalau misalnya kita selama perkuliahan itu hanya jadi kupu-kupu. Nah, Sobat MTK udah denger kan? Kalau kita tuh sebagai mahasiswa itu harus memanfaatkan privilege yang kita guna dengan mengikuti organisasi yang ada di kampus. Bukan hanya sekedar ngampus, ngerjain tugas, healing, rebahan, main-main bersama teman-teman di kafe itu menurut saya itu sangat merugikan. Ya, Sebaiknya kita juga meluangkan waktu kita untuk melakukan organisasi tadi seperti dibilang oleh kakak dan abang kita. Nah nih Kak, abang, kan Himatika itu memiliki suatu prosedur tentunya untuk masuk sebagai pengurus kan? Ya. Pasti kan? Pasti. Ya, Nih, pasti. pasti Sobat MTK ingin tahu tuh yang calon pengurus berikutnya apa aja sih Kak prosedur dan tahapan yang harus dilalui oleh sobat-sobat MTK kita. Boleh dong dijelasin, kasih spill. Oke, untuk seorang mahasiswa ya, kalau misalnya mau gabung di himpunan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika menjadi pengurusnya, itu ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama itu adalah kemauan. Jadi kenapa sih kita harus memiliki kemauan, mau apa tuh gitu kan? Iya, Yang benar. pertama itu mau untuk berproses, mau untuk berkembang gitu, mau untuk mengembangkan diri sendiri dan prodi itu Organisasi sendiri itu. ya, organisasi itu sendiri. Yang kedua itu kita harus siap mental, harus punya kesiapan. Siap apa aja? Siap mental, siap capek, siap sibuk. Karena to the point aja ya, kayak ikut organisasi itu kita nggak cuma dapat enaknya keluar ngumpul, nggak cuma itu doang, tapi banyak banget kalau kita ikut organisasi itu ngerasain capeknya ya bang ya, Iya. keluh kesahnya Gitu gitu, ya. stresnya gitu. Itu sih menurut saya dua hal itu penting banget untuk mempersiapkan diri kita ketika kita mau ikut organisasi. Oh, itu berarti prosedur-prosedur kayak administrasi, terus surat-surat yang harus siapkan, apakah itu ada, Bang? Ada dong. Tentu ada dong, Share. Nah, tadi Indah sudah menyampaikan tahap-tahap yang harus dimiliki dari diri sendiri, Oh, iya, yaitu dari kita, kemauan dan kesiapan. Nah, tentu ketika kita sudah memiliki kemampuan itu, kesiapan dan kemauan itu, tentu kita harus mengikuti administrasinya. Nah, di Himatika ini memiliki administrasinya. Bagaimana, yaitu pertama kita harus menjadi mahasiswa pendidikan matematika. Gitu. Namanya juga Himatika. Iya. Matematika, oke. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menjadi mahasiswa tersebut, kita harus mengikuti LKTD nih. Apa tuh Bang itu? Nah, LKTD itu adalah latihan kepemimpinan tingkat dasar. Nah, di LKTD ini kita akan belajar ataupun melatih terkait kepemimpinan, baik itu public speaking dan segala macamnya. Nah, di LKTD ini kita juga bakalan ada pemateri yang sangat-sangat luar biasa seperti itu. Disediain materi-materi Iya. juga tentang kepemimpinan. Kakak Abang, pasti di Himatika itu memiliki bagian-bagian tersendiri kan? Oh iya, Pasti benar. kan? Iya, pasti. Boleh dong dijelasin ke Sobat MTK apa aja sih yang termuat di dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika? Nah, Himatika tadi saya sudah jelaskan bahwa Himatika itu adalah himpunan mahasiswa pendidikan matematika yang bertugas yaitu menjadi wadah untuk
mahasiswa-mahasiswa yang ada di pendidikan matematika untuk menyampaikan apresiasi lalu untuk mengembangkan minat dan bakat baik akademik maupun non akademik gitu. Nah, jadi untuk mengembangkan skill-skill itu dibutuhkanlah bidang-bidang atau divisi-divisinya. Nah, jadi tentu di Himatika ini ada bidang atau divisi-divisinya. Yaitu yang pertama divisi agama. Nah, di divisi agama ini lebih bertugas atau bertupoksi di bidang keagamaan. Jadi di Himatika ini sudah memiliki ataupun sudah menjalankan program kerja, yaitu salah satunya berbagi takjil pada bulan Ramadan kemarin. Lalu juga kemarin juga baru-baru ini Himatika baru menjalankan Himatika bersilaturahmi. Nah, Himatika bersilaturahmi ini adalah bersilaturahmi untuk masyarakat. Jadi kemarin kami itu pergi ke Panti Asuhan Nur Ar-Rahman. Terjun langsung Iya. rame-rame gitu. Jadi kami di situ bersama-sama dengan adik-adik yang ada di Panti Asuhan seperti itu. Lalu yang kedua program divisi pendidikan. Nah, divisi pendidikan ini bertugas atau bertupoksi di bidang akademik. Nah, jadi di bidang divisi pendidikan ini ada program kerja yaitu Kelana salah satunya. Kelana. Kelana itu ada 3 bidang lagi. Nah, di 3 bidangnya itu apa aja? Yaitu debat, KTI, dan Olimpiade. Nah, jadi di debat ini adalah untuk teman-teman yang pengen melatih public speakingnya, berbicara di depan umum, lalu berbicara bersesuai dengan fakta gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar di debat bisa masuk ke dalam Kelana. Lalu selanjutnya itu KTI. Seperti yang kita ketahui, KTI itu adalah karya tulis ilmiah. Jadi buat teman-teman atau sobat matematika yang senang berkarya, baik itu menulis apa segala macamnya, itu bisa masuk ke dalam KTI di cabang masuk Kelana di bidang KTI. Nah, selanjutnya Olimpiade. Olimpiade ini adalah untuk teman-teman yang senang atau suka menghitung-hitung ataupun belajar bersama terkait mata kuliah yang ada di pendidikan matematika. Jadi di situ teman-teman yang berminat itu bisa daftar Kelana di bidang Olimpiade. Nah, selanjutnya itu kami memiliki program kerja ataupun di divisi pendidikan yang besar itu, yaitu Matrik. Matrik itu adalah Mathematics Research and Competition. Nah, di Matrik ini kami ada 3 cabang nih. Dibagi lagi. Ada 3 cabang yaitu LCC, Olimpiade, dan seminar. Nah, untuk Olimpiade kami itu targetkan untuk teman-teman SMP. Itu. Jadi teman-teman yang masih SMP yang pengen melatih kemampuan matematikanya, boleh dong daftar di Matrik pada cabang Olimpiade. Nah, Olimpiade ini kira-kira tingkat apa ya Bang Kak? Nah, kalau Olimpiade ini kami targetkan untuk nasional. Tinggi ya Bang? Tingkat nasional. Hanya Sumatera. Iya. Jadi untuk teman-teman yang di bangku SMP itu tidak hanya di Kepulauan Riau ataupun Tanjung Pinang. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia, jika memang pengen melatih kemampuannya, boleh daftar di Matrik Olimpiade. Nah, lalu untuk yang cabang lomba LCC. Nah, LCC ini adalah lomba cerdas cermat matematika. Jadi ditargetkan untuk teman-teman SMA. Tadi kan Olimpiade untuk SMP, sekarang LCC untuk SMA. Nah, tetapi untuk SMA ini kami targetkan yaitu tingkat seprovinsi. Jadi buat teman-teman ataupun sobat matematika yang memiliki adik atau saudara atau semacamnya di SMA yang memiliki bakat di matematika, yang pengen melatih kerjasama tim ataupun kemampuan di matematika, boleh dong daftar di LCC kami ini gitu. Lalu selanjutnya seminar. Nah, seminar ini kami targetkan untuk guru-guru yang ada di Tanjung Pinang, Bintan ataupun Kepri gitu. Jadi guru-guru yang pengen menambah wawasan lagi. Jadi kami akan melaksanakan seminar dengan pemateri yang tentunya itu tidak yang biasa tapi luar biasa. Pastinya gitu, dong. ya. Oke, selanjutnya divisi Ekraf. Itu. Nah, apa divisi Ekraf? Divisi Ekraf itu adalah teman-teman yang minat di kewirausahaan, keuangan dan perputaran keuangan lah gitu. Jadi teman-teman Ekraf ini adalah orang-orang yang pandai lah mencari cuan-cuan gitu. Berjualan. Iya, mencari cuan. Jadi di Ekraf ini
ada program kerjanya itu kayak turnitin, jasa-jasa lah, jasa turnitin, jasa premium Zoom apa segala macamnya. ada. Lalu ada jual pulsa juga. Token ada bang? Ada juga tuh Token. token. Mesti ada Nah, token gitu jadi kan. buat teman-teman yang membutuhkan jasa apapun itu yang berhubungan dengan online, itu bisa hubungi teman-teman Ekraf dari Himatika seperti itu. Lalu untuk di Ekraf ini kami memiliki program juga, Apa tuh? yaitu seminar kewirausahaan. Jadi gunanya ini adalah untuk menambah wawasan sobat matematika ataupun yang di luar sobat matematika yang memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi nanti ketika seminar kewirausahaan ini kami akan mendatangkan pemateri yang luar biasa di bidang kewirausahaan seperti itu. Nah, ada 2 bidang lagi yang akan dilanjutkan Indah gitu. Boleh wakil ke Iya. Oke, boleh silakan Kak. Untuk 2 divisi lagi, itu yang pertama ada divisi minat dan bakat ya Bang Iya. ya. Nah untuk divisi minat dan bakat ini itu dikhususkan untuk sobat MTK yang ingin mengembangkan bakat non akademiknya. Jadi di divisi minat dan bakat ini wadah gitulah untuk mahasiswa prodi pendidikan matematika yang ingin mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam dirinya. Jadi untuk cabang-cabang yang ada di divisi minat dan bakat itu misalnya kayak seni tari, terus Wih. ada seni musik, terus ada nyanyi juga ada ya Bang, Iya, ya, ada. akustik, terus ada itu kan cabang kesenian ya. Oh, iya. Ada juga cabang olahraga itu kayak badminton, futsal gitu. Dan kebetulan kemarin kita juga terus ada Mobile Legends juga ya Bang Iya, ya? ada Mobile Legends. Ada Mobile juga. Legends. Terus kemarin kita juga baru ngadain fun sport yaitu badminton. Terus ada volley juga kan Bang, Iya. ada volley juga. Jadi untuk mahasiswa atau sobat MTK yang memiliki bakat-bakat itu boleh banget daftar disalurkan di lewat divisi minat dan bakat. Selanjutnya ada humas. Nah, humas ini nih bagian untuk apa namanya tuh? Interaksi. Iya, Interaksi dengan antara mahasiswa. mahasiswa dengan pengurus gitu. Jadi untuk humas ini dia nih yang pegang Instagram Himatika. Kalau lihat Instagram Himatika yang cantik, nah itu tugas humas lagi. Humas, keren, Nah untuk keren. humas ini banyak banget ya mereka propernya ya Bang ya. Salah satunya tuh senior ini gitu, memperkenalkan prodi pendidikan matematika dan Himatika ke sobat MTK semua. Wih, banyak juga ya Kak bidang dari Himatika itu tersendiri. Ada 5 ya tadi kalau nggak Iya, salah. benar. Ada Ekraf, minat bakat, agama, pendidikan dan juga humas. Berarti banyak sekali tuh minat atau hal-hal yang bisa dikembangkan oleh sobat MTK melalui bidang-bidang tadi gitu. Nah, Kakak dan Abang, pasti Kakak dan Abang ini memiliki target nih sebagai ketua dan wakil ketua Himatika. Apa aja sih target-target Abang di Himatika 10 ini? Boleh dong dijelasin ke sobat MTK. Nah, target dari saya pribadi sebagai ketua yaitu ya menjadikan Himatika ini organisasi yang maju, baik itu di tingkat prodi atau tingkat fakultas, tingkat univ ataupun di luar univ ataupun nasional lah gitu. Wih, keren, Jadi keren. kami targetkan itu dengan yang tadi saya sampaikan. Lalu targetnya menjadikan Himatika yang sekarang menjadi lebih baik dari Himatika yang sebelumnya. tentunya. Jadi kami mempelajari atau memahami lah Himatika sebelumnya. Himatika sebelumnya masalah apa aja sih yang kami dapatkan gitu. Jadi kami targetkan bahwasanya kami tidak akan melakukan hal yang sama gitu. Mungkin kalau dari wakil saya memiliki target. Target untuk Himatika 10 ini ya, yang pertama itu tentu jauh lebih baik dari kepengurusan sebelumnya. Terus yang kedua juga proker-proker di Himatika ini kalau bisa jangan stuck di situ aja, tapi bisa meningkat lah gitu. Kayak misalnya Matrix tadi ya Bang, Iya. Matrix itu tahun ini kita coba buat tingkat nasional, terus kayak ada juga lomba poster itu dari divisi humas itu kita adain tingkat nasional juga gitu. Pokoknya proker-prokernya itu meningkat dari sebelumnya gitu. Terus selanjutnya itu menghasilkan pengurus ini ya, nanti setelah lulus atau nanti yang mau lanjut lagi itu punya skill kepemimpinan, punya adalah output-output yang luar biasa lah yang dihasilkan dari kepengurusan itu sendiri. Jadi nggak cuman kita ikut organisasi, kita selesaiin prokernya, nggak cuman itu, tapi
dapat life skill yang yang memang menjadi tujuan awal kita masuk ke organisasi. Jadi suatu organisasi itu lebih ada regenerasi Iya, ya kan benar. intinya Kak. Nih menurut kakak nih dari target-target tadi, pasti dari target-target tadi memiliki masalah atau mungkin halangan dan rintangan dari kakak dan abang ini. Mungkin apa aja sih kak halangan dan rintangan khususnya dari abang dan kakak terhadap untuk mengembangkan atau menghasilkan target tadi tuh apa aja? Boleh dong dijelasin? Nah, kalau terkait masalah ataupun rintangan, ya itu sudah pasti akan ada terjadi gitu. Jadi tidak perlu mengetahui apa sih permasalahannya dan tidak perlu mengingat apa segala macamnya. Kuncinya adalah bagaimana kita itu bersama-sama untuk melewati rintangan dan masalah tersebut gitu. Jadi kami tidak memfokuskan apa sih masalahnya itu, tetapi kami fokus ya bagaimana kami menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi untuk masalahnya mungkin kami tidak ingat lagi lah gitu, tapi puji Tuhan masalah-masalah itu bisa kami lewati bersama-sama gitu. Dan semoga hingga akhir kepengurusan kami juga bisa menjadi lebih kompak lagi dan bisa mensukseskan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan gitu. Mungkin dari Kak Indah? Ya sama kayak yang Bang Topet bilang tadi lah ya Bang ya, kalau misalnya masalah-masalah tuh setiap apapun itu pasti ada masalahnya gitu Pasti ya. dong, Kak. Tapi jangan dipikirin masalahnya, pikirin solusinya gitu. Karena kalau kita pikirin masalahnya kayak aduh ini nggak selesai, aduh ini ya memang nggak akan selesai gitu. Bener Jadi sih. kuncinya tuh kita cari solusi dari permasalahan itu gitu. Kayak yang tadi halangan kita tuh Bang ya, menyatukan pikiran teman-teman pengurus ini. Misalnya ada yang bilang aduh nggak nyaman di sini, aduh nggak nyaman di sini. Iya. Kalau misalnya kita ya Bang mikirin masalah itu terus nggak selesai-selesai gitu. Jadi harus didudukin, harus diselesain masalahnya. Oke, oh nggak sadar nih kak, kayaknya kita bincang-bincang udah terlalu Iya, lama nggak terasa. tentang Himatika ini. Mungkin dari kakak dan abang ada closing statement untuk sobat MTK dan mungkin teman-teman yang lainnya gitu. Boleh dong disampaikan? Oke. Lama juga ya kita berbincang. Iya, betul, Kak. Dari ujung. Seperti yang saya bilang di awal tadi, sayang banget rasanya kita sebagai mahasiswa nggak ikut organisasi gitu. Jadi dengan adanya Siniar Himatika ini, saya harapkan teman-teman yang nonton itu merubahlah mindset teman-teman untuk punyalah keinginan ikut organisasi menyukseskan Himatika dan prodi kita ini gitu. Karena sayang banget kita sebagai mahasiswa nggak ikut organisasi kan, kalau cuman kuliah pulang itu sayang banget gitu. Karena di organisasi itu banyak banget teman-teman yang bisa kita peroleh gitu, life skill, terus kemampuan kita berbicara di depan umum, kemampuan kita apalagi Bang, banyak lah ya Bang ya di organisasi itu. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak memberanikan diri ya, nggak berkecimpung di organisasi gitu saat teman-teman jadi mahasiswa. Dari Nah, abang? kalau dari saya mungkin hampir sama dengan ini, tapi di sini tidak hanya di sobat matematika gitu. Iya. Jadi buat tadi yang tadi saya sampaikan kayak teman-teman SMP ataupun SMA, nah melalui dari siniar ini teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait lomba-lomba yang akan kami laksanakan juga Iya, gitu. benar. Lalu untuk ya teman-teman mahasiswa pendidikan matematika dengan siniar ini, semoga teman-teman mahasiswa pendidikan matematika bisa menjadi lebih aktif lagi Iya. mengikuti Iya. kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan Himatika gitu. Dan mau mencoba di tahun berikutnya menjadi pengurus seperti itu. Meramaikan lah ya. Dan semoga Punya semoga dengan menonton ini mana tahu dari sobat matematika ataupun pengurus berminat nih menjadi ketua dan wakil ketua selanjutnya. Begitu. Udah bahas itu aja. Iya. Oke, kayaknya terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita pada kali ini karena sudah memiliki banyak sekali motivasi, inspirasi, informasi mengenai Himatika. Saya ucapkan terima kasih Bang Christopher, Kak Indah. Sama-sama, Shirley. Terima kasih Oke. juga udah undang kita berdua. Iya. Oke, sobat Siniar Himatika, mungkin itu saja sampai siniar kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa ke siniar selanjutnya. Bye bye. Boleh nyampein satu hal nggak? Apa tuh? Boleh dong. Teman-teman boleh Coba, banget ya di follow Instagram ini nih, Instagram Himatika, ada Himatika Umrah underscore ya teman-teman Iya, ya. ada, Terus ada. juga ada Instagram Gerai Himatika nih juga ada di bawah sini. Terus juga ada satu lagi Sartika. Nah Sartika ini nih Instagram dari divisi minat dan bakat yang kepanjangan Sanggar Himatika. Ayo teman-teman jangan lupa bergabung di kepengurusan Himatika selanjutnya. Terus jangan lupa juga berpartisipasi dalam segala kegiatan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Oke, terima kasih Kak Indah. Terima Iya, kasih, Shirley. terima kasih. Dadah. Oke, bye-bye, Dadah, sobat Sobat matematika.